Pada prinsipnya apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sekjen sudah sangat bagus. Saya hanya memelihara dan meningkatkan saja, karena siapapun pemimpin di Kodam 6 Mula Warman tentunya akan melaksanakan amanat ataupun tugas yang sudah digariskan dari pimpinan, mulai dari Mabes TNI, kemudian Mabesat, dan kita hanya melaksanakan saja. Ya, kembali lagi di channel Siap Update, channel dengan informasi terakurat dan terkini. Kali ini kita akan membahas Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha pegang tongkat komando Kodam Mula Warman. Seperti apa informasinya? Ikuti terus channel Siap Update dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di sebelah kanan agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mari kita bahas. Mayor Jenderal TNI atau Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha menjadi Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 6 Mula Warman, menggantikan Letnan Jenderal atau Letjen TNI Budi Utomo. Sebagai bagian dari mutasi pejabat di tubuh Tentara Nasional Indonesia, upacara penyerahan dan penerimaan pasukan dari Letjen TNI Tri Budi Utomo kepada Maijen Rudi Rahmat Nugraha dilaksanakan pada Kamis di Markas Komando Daerah Militer Kodam 6 Mula Warman dengan disambut kalung syal manik-manik khas suku Dayak. Kegiatan dirangkai dengan serah terima jabatan, kemudian dilanjutkan pemaparan staf dan serah terima risalah dokumen. Kodam 6 Mula Warman merupakan kewilayahan pertahanan militer yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan, dan kini juga meliputi Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Indonesia. Rudi Rahmat Nugraha, lulusan Akademi Militer Angkatan 1991, berasal dari Korps Artileri Pertahanan Udara. Pada 2009, menjabat sebagai Kasiops Satgas Kongo ke-26. Pada tahun 2009, menjabat sebagai Kasiops Satgas Kongo 26A, mengasah kemampuan dalam operasi internasional melibatkan pasukan Indonesia di luar negeri. Kemudian pada tahun 2018, dipercaya menjadi Direktur E-Bais TNI, memiliki tanggung jawab atas sebagai aspek intelijen dan strategi militer. Kemudian analisis pengelolaan informasi intelijen semakin terlihat. Kemampuan analisis dan pengelolaan informasi intelijen semakin terlihat, sehingga menduduki posisi jabatan penting di Badan TNI. Rahmat Rudi Nugraha diangkat untuk menduduki jabatan Waas Kasat, Bidang Tahwil, Kamsos, dan Bakti TNI pada tahun 2021, lalu menjabat sebagai Waas Intel, Kasat Bidang BIN, Intel pada tahun 2023, yang memainkan peran kunci pengembangan dan pengawasan kegiatan intelijen di tubuh TNI. Tidak berselang lama, dipercaya untuk menjadi Dan Pusintel dan PA Sahli TK3, Bidang Komsos Panglima TNI, sebuah jabatan strategis memperkuat keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang penting di tingkat TNI. Karir Rudi Rahmat Nugraha terus melambung. Pada tahun 2024 diangkat sebagai Asisten Intelijen atau Asintel Panglima TNI, dan kini Jenderal Bintang 2 tersebut diberi amanat memegang tongkat komando sebagai Pangdam 6 Mula Warman yang sebelumnya dipegang Letjen TNI Tri Budi Utomo. Maijen Rudi Rahmat Nugraha resmi menjabat Pangdam 6 Mula Warman, memulai sejumlah prosesi sejak pagi hingga siang. Rangkai prosesi Markas Kodam 6 Mula Warman tersebut merupakan lanjutan proses serah terima jabatan yang berlangsung di Jakarta pada 30 Desember 2024. Rudi Rahmat Nugraha bakal melanjutkan yang telah dikerjakan Pangdam 6 Mula Warman sebelumnya, yaitu Letjen Tri Budi Utomo, yang kini mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Pertahanan. Sejumlah tantangan harus dihadapi dengan kewilayahan pertahanan militer yang cukup luas, dan tentunya ada yang menjadi prioritas Maijen Rudi Rahmat Nugraha, Pangdam 6 Mula Warman baru, antara lain masalah perbatasan wilayah negara.
Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi kewilayahan pertahanan militer Kodam 6 Mula Warman berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi prioritas yang mutlak. Perbatasan wilayah tersebut memiliki benteng panjang sekitar 1038 km. Kodam 6 Mula Warman memiliki 31 pos dan 7.500 patok. Sebanyak 500 patok diantaranya dalam kondisi rusak, sehingga harus dilakukan penggantian dan perlu mendapat perhatian untuk menjaga kedaulatan negara. Prajurit TNI yang bertugas di perbatasan negara ikut menangkal narkoba dan penyeludupan ilegal lainnya yang masuk ke wilayah Indonesia. Kolaborasi atau kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya ditingkatkan guna menangkal masuknya narkoba dan penyeludupan ilegal dari perbatasan negara tersebut. Pembangunan dan pemindahan ibu kota negara Indonesia di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur juga tantangan yang harus diprioritaskan. Kota masa depan Indonesia tersebut harus terus berproses, berlanjut dan berkembang sesuai yang telah ditetapkan sebagai pemindahan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Tidak kalah pentingnya, Rudi Rahmat Nugraha juga memprioritaskan tantangan menyangkut alam seperti kebakaran hutan, hingga bencana alam lainnya. Wajib dilakukan antisipasi, meminimalkan dampak, serta melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Maijen Rudi Rahmat Nugraha bakal memelihara program yang berjalan dengan baik dari Pandam sebelumnya, meningkatkan agar menjadi lebih baik lagi ke depan, dan tentunya melaksanakan amanah atau tugas yang sudah digariskan dari pimpinan mulai dari Markas Besar atau Mabes TNI. Pejabat Gubernur Kalimantan Timur atau Kaltim, Akmal Malik, menilai seluruh elemen di provinsi yang dikenal benua etam atau sudah berjalan dengan baik. Tetapi pekerjaan rumah yang harus dirampungkan bersama. Tentu selalu ada pekerjaan rumah yang telah menunggu untuk dijalankan berdasarkan arahan dan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis dan ketahanan pangan bisa lebih dioptimalkan. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Kaltim menaruh harapan kepada Pangdam Rudi Rahmat Nugraha untuk bisa lebih memperkuat kinerja dari yang telah dijalin pejabat tinggi Kodam 6 Mula Warman sebelumnya. Diharapkan bersama sinergi kolaborasi antara TNI dan pemerintah, Provinsi Kaltim yang telah dibangun selama ini tetap terjaga dengan baik. Sekian.